Selamat datang di acara lomba ini. Lomba ceria, lomba cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya sayangi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azradwi Ufaira dari SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur. Kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Wangka. Tapi ini bukan sembarang bukit loh teman-teman. Bukit ini berbeda dari bukit-bukit yang lainnya. Penasaran kan sama ceritanya? Yuk simak baik-baik. Alkisah, pada zaman dahulu di antara pepohonan rimbun dan hamparan pohon nipah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Wangka. Wangka hidup bersama kedua orang tuanya di tepi Sungai Kapuas. Wangka hidup di kampung Melayu yang berdampingan dengan kampung Dayak. Di sana terdapat rumah petal, perahu bandong, tikar anyaman, dan kain tenun kaleng-kaleng yang dijemur di teras. Semua warga saling kenal dan suka bergotong royong. Setiap sore warga berkumpul menabuh entebong dan memetik sape. Suatu hari Wangka menghampiri ibunya dan berkata, "Bu, bolehkah aku pergi memancing ke tepi Sungai Kapuas? Aku ingin makan asam pedas saat ini, Bu." "Iya nak, hati-hati di jalan ya nak." Wangka pun langsung bergegas berjalan ke tepian Sungai Kapuas. La 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 la. Mana ikannya nih? Masa sungai sebesar ini isinya cuma dedaunan kering saja? Ih, tak jadilah aku masak asam pedas hari ini. Aku sangat letih dan mengantuk. Wangka pun duduk dan tertidur di bawah pohon rengas sambil mendengarkan suara bekantan dan suara burung enggang gading dari hutan. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa berada di sini? Aku Ambawang Lingga, siluman ikan mujair yang takut dengan air. Aku berada di sini ingin menunjukkan jalan pulang ke rumahmu. Tetapi dengan syarat engkau harus hidup bersamaku. Dan engkau juga harus berjanji untuk menjaga sungai dan hutan. Karena Wangka anak yang sopan dan ramah menurut adat, Wangka pun menerima tawaran tersebut. Wangka mengira itu janji yang baik. Mereka pun hidup bersama di depan kepala adat dan sekapur sirih sebagai tanda penghormatan. Acara tersebut diiringi musik sape dan tapu entebong yang merupakan perpaduan dari suku Dayak dan suku Melayu. Beberapa bulan kemudian, mereka dapat hidup damai dan rukun. Setiap pagi, Ambawang Lingga selalu menyampaikan pantun nasihat kepada Wangka agar Wangka tidak melanggar aturan leluhur. Tiba-tiba hujan pun turun deras. Wangka ingin minum segelas kopi pancong. Wangka pun menyuruh Ambawang Lingga untuk memasak air panas. Tetapi Ambawang Lingga menolaknya. Karena kesal dan emosi, akhirnya Wangka mengambil seember air. Ember itu diletakkan tepat di atas kepala Ambawang Lingga. Buar! Tidak,
kejadian itu, Wangka pun panik, sedih, dan menyesal. Akhirnya Wangka pergi ke suatu lembah. Ia pun berlutut dan berdoa. Ya Tuhan, mengapa ia kembali ke wujud aslinya? Aku menyesal. Tolong ya Allah, ya Tuhan, ampuni aku. Air kapuas tenang mengalun, hatiku hancur ditinggal kasih. Sirih pinang tersisa di daun, janji terurai bagai benang kasih. Tiba-tiba bumi bergetar seperti gempa. Ter! Ter! Di saat yang bersamaan gempa pun terjadi. Perlahan-lahan tubuh Wangka masuk ke dalam tanah. Dan lama-kelamaan tanah itu menjadi gundukan yang tinggi. Tinggi dan jadilah sebuah bukit. Orang-orang di sekitar menamai bukit tersebut sebagai Bukit Wangka. Dan lembah-lembah di sekitarnya dinamai Ambawang Lingga. Terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan cerita dongeng dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.